Berita Majelis GKJ Sarimulyo, hari Minggu 19 April 2026. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia. Kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bertemu sampai hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kami mengucapkan selamat datang dan beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GKJ Sarimulyo. Sebelum memulai ibadah ini, saya akan membacakan beberapa berita majelis yang demikian. Berita Majelis 1. Persembahan penggalangan dana abadi GKJ Sarimulyo. Sehubungan dengan penggalangan dana abadi GKJ Sarimulyo, majelis mengajak warga jemaat untuk berpartisipasi membantu penggalangan tersebut dengan memasukkan persembahan pada kotak yang disediakan di depan mimbar gereja atau transfer ke rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Sarimulyo dengan diberi keterangan untuk dana abadi GKJ Sarimulyo. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga jemaat. Berita Majelis 2, Baptis Dewasa. Siswi SMA Bobkri 2 yang akan menerima tanda baptis suci pada kebaktian Minggu tanggal 26 April 2026 pukul 17.00 WIB di GKJ Sarimulyo adalah Saudari Ivori Ayudhya Mandalika, warga penitipan baptis dewasa dari GKJ Tulung. Berita Majelis 3, pengakuan iman atau sidi. Siswa dan siswi SMA Bobkri 2 yang akan mengakui iman atau sidi pada kebaktian Minggu tanggal 26 April 2026 pukul 17.00 WIB di GKJ Sarimulyo adalah 1. Saudari Kesia Novina Iskandar, putra Bapak Ibu Dodi Iskandar, warga penitipan pengakuan percaya dari GKJ Ndayu Sleman. 2. Saudari Widiawati Paramita, putri Bapak Ibu Heri Prasetya, warga penitipan pengakuan percaya dari GKJ Samirono Baru. 3. Saudari Sesa Marhesda Eka Putri, putri Bapak Ibu Wawan Purwoko, warga penitipan pengakuan percaya dari GKJ Samirono Baru. 4. Saudara Mata Angin Sitompul, putra Bapak Ibu Anggara Tua Sitompul, warga penitipan pengakuan percaya dari GKJ Mergangsan. 5. Saudari Natania Ratri Kusumaning Bawono, putri Bapak Ibu Ambar Bawono, warga penitipan pengakuan percaya dari GKJ Wonocatur. 6. Saudara Ganendra Arsat Tiaga, putra Bapak Purnama Hadi, warga penitipan pengakuan percaya dari GKJ Wonocatur. 7. Saudari Gabrilia Immanuel Hermes Mestiko, putri Bapak Ibu Yudo Mestiko, warga penitipan pengakuan percaya dari GKJW Rejo Agung Jember Jawa Timur. 8. Saudara Stephen Morgan Mondar, putra Bapak Ibu Romelus Mondar, warga penitipan pengakuan percaya dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Gunung Sion Iriati, Wondama, Papua Barat. Berita Majelis 4, Sidang Majelis Gereja Istimewa. Sidang Majelis Gereja Istimewa akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 pukul 17.00 WIB bertempat di gereja. Mohon kehadiran warga jemaat. Berita Majelis 5, Sidang Majelis Gereja.
Sidang Majelis Gereja akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 pukul 18.00 WIB. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Demikianlah berita Majelis GKJ Sarimulyo. Marilah kita masuk dalam ibadah. Yang melayankan firman pada kebaktian pukul 17.00 WIB adalah Saudara Alfa Aldo Putro, mahasiswa praktek pelayanan firman Fakultas Teologi UKDW. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh selayaknya kita bersyukur sebab kasih dan pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Maka saat ini, mari kita bersama mensyukuri cinta kasih yang dicurahkan Tuhan bagi kita. Kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Maka mari bersama kita datang, kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu mampu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari kita bersama menyatakan syukur kita atas indahnya kasih Tuhan setiap hari bagi kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Oh Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan,
Marilah ibadah ini kita dasari dengan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Masih dengan tetap berdiri. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi yuk, ini orangnya banyak loh kok kurang semangat. Shalom. Shalom. Selamat sore. Sore. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Lebih semangat lagi. Yuk, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kabar sukacita Paskah sejatinya bukan hanya diberikan kepada kita umat manusia, tetapi juga kepada seluruh ciptaan yang lain. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa kita umat manusia sebenarnya adalah penumpang. Sebenarnya kita ini adalah tamu yang singgah di bumi ini. Seorang tamu tidak hanya hidup semaunya, tetapi kita juga harus menghormati rumah yang kita singgahi. Kita juga harus menghormati dan menghargai Dia yang menjadi tuan rumahnya. Bumi ini adalah milik Allah dan kita menumpang di dalamnya. Melalui tema ibadah kita saat ini, yaitu melihat wajah Yesus dalam karya ciptaan, bersama mengajak kita untuk dapat melihat kasih Allah dalam udara yang kita hirup, dalam tanah yang menumbuhkan kehidupan, dalam air yang menyegarkan, dan dalam keindahan alam yang mencerminkan kemuliaannya. Saat kita merawat ciptaannya, kita sesungguhnya sedang menghormati Kristus yang hadir dan telah menebus serta memulihkan seluruh ciptaan dalam karya keselamatannya. Maka mari bersama kita menajamkan telinga kita dengar panggilannya, kita nyatakan Dia sungguh baik. Mari kita pujikan pujian ini dengan memberi senyum, sapa dan salam kepada saudara di kanan kiri kita. Kita katakan Tuhan mengasihimu dengan kita pujikan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Nyanyikan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Mari bersama kita semua dengarlah panggilannya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga sama-sama kita jawab ya dan ya. Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Sekali lagi nyatakan, ku jawab ya Tuhan ya. Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Maka mari semua
Kita bergirang dalam Tuhan. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Sekali lagi kita pujikan, oh giranglah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari Bapak Ibu beri tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dia yang mati dan bangkit bagi kita adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Maka mari dengan sukacita, dengan tepuk tangan, dengan pujian, dengan sorak-sorai, kita sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Kita nyatakan bahwa Dia yang mati bagiku, Dia juga yang bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah bernamaku. Oh, oh. Bersama dipatahkan, hidupku dipulihkan. Kita nyatakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bapak Ibu Saudara, Dia yang ada di dalam kita dan bergerak dalam kita adalah Dia Tuhan Allah, kekuatan kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah, kekuatanku. Oh, oh, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah, kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, nyatakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Kita nyatakan Dia sungguh baik. Dia lebih bersukacita lagi bagiku.
persilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama kita renungkan sabda Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 21 yang demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara terkasih, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup untuk memenuhi perintah ini secara utuh untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Marilah kita bersama menyadari bahwa kita lebih sering tidak taat kepada Tuhan. Kita seringkali lebih mementingkan diri kita sendiri. Maka mari bersama dengan tulus, dengan sepenuh hati, kita datang. Kita menyatakan setiap penyesalan, setiap pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama melalui doa. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, memohon ampun atas setiap dosa, atas setiap penyesalan kami. Seringkali kami hidup di dalam dosa. Seringkali kami tidak taat kepadamu. Dan seringkali kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami mau memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Maka melalui karya-Mu yang terbesar, kami mau percaya Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Dan melalui kasih-Mu yang terindah, Engkau akan menyucikan kami dan memulihkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap cinta dan kasih-Mu dan karya yang terbesar dalam hidup kami. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah
hati yang mulia hanya kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Inilah pujian dari hati kami. Pujian dari hatiku, Selalu ada di setiap waktu-waktu kami. selalu di setiap waktuku. Bahkan tidak pernah berubah kasih-Mu pada kami. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. kita nyatakan sekali lagi kasih yang terindah. Kasih yang terindah, Oh hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian, pujian dari hatiku. Selalu Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan untuk menerima setiap ungkapan penyesalan dan pengakuan kita. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus
pasti akan memulihkan. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini, marilah bersama kita terima berita anugerah dari Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 yang begini firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan bercacat. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara terkasih, karenanya marilah kita jangan menyia-nyiakan, bahkan sedikit pun kita jangan meragukan pengorbanannya di kayu salib bagi kita. Marilah bersama kita tetap setia. Marilah kita tetap mengikuti Yesus sampai hingga nanti saatnya, sampai hingga nanti tiba waktunya kita kembali kepadanya. Maka satu hal yang kami rindukan adalah untuk berdiam di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang kami rindukan. Satu hal yang ku rindu, Berdiam di dalam rumah-Mu. berdiam di dalam rumah-Mu. Hanya satu hal yang kami pinta Tuhan, Hal yang ku pinta, untuk menikmati bait-Mu. menikmati bait-Mu Tuhan. Maka ini satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Marilah bersama sekali lagi kita nyatakan kerinduan kita untuk berdiam di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam dalam-Mu.
kita akan masuk ke dalam firman Tuhan kita, maka baiknya ketika kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan pada hari ini, sehingga kami pada hari ini masih bisa berkumpul di rumah-Mu ini dengan keadaan sehat dan selamat. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu ini untuk menyampaikannya, supaya setiap kata-kata yang akan keluar dari mulut hamba-Mu ini bisa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, amin. Sabda Tuhan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kehilangan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan
dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfa Aldo Putra, biasa dipanggil Aldo. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, dan asal gereja saya adalah Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan atau GKSBS. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan teologi di Universitas Kristen Duta Wacana, dan pada semester 6 ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan praktek khotbah di gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia gitulah. Dan itulah mengapa pada sore hari ini saya bisa berkumpul dengan Bapak Ibu Saudara semua untuk bersama-sama kita belajar tentang firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya, siapa di sini yang sudah pernah melihat wajah Yesus? Wah, belum ada ternyata ya. Bagi yang sudah pernah, kira-kira wajah Yesus yang seperti apa yang sudah pernah Bapak Ibu Saudara lihat? Apakah mungkin salah satunya ada di gambar berikut ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya gambar yang saya tunjukkan ini merupakan interpretasi dari setiap suku dan negara yang ada di dunia ini. Mereka itu menghayati Yesus sebagaimana ketika Yesus hidup sebagai manusia di dunia ini. Dan mereka membayangkan jika Yesus hidup itu berada di negara dan suku mereka, maka wajah Yesus pun juga akan mengikuti kultur wajah yang ada di daerah tersebut. Makanya terjadilah beberapa, ya bisa dibilang ilustrasi dari gambar-gambar tersebut. Bacaan kita pada sore hari ini juga membahas bagaimana bahkan murid-murid Yesus pun bisa saja tidak mengenali Yesus. Kok bisa murid-murid Yesus tidak mengenali Yesus sendiri? Mari kita bahas bersama. Bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35, di mana perikop ini menceritakan tentang seorang bernama Kleopas. Kleopas ini adalah murid Yesus dan dengan murid Yesus yang lainnya. Jadi ada dua orang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka dari Yerusalem menuju ke Emmaus itu, mereka ya selayaknya orang lagi jalan berdua gitu loh Bapak Ibu. Mereka bercakap-cakap, mereka berbincang-bincang, mungkin bisa juga bercanda begitu tentang apa yang sedang hangat-hangatnya terjadi di dalam kehidupan mereka. Memang tidak disebutkan secara langsung apa yang mereka percakapkan itu, namun jika kita melihat dari waktu mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus itu, mereka sedang dalam masa-masanya yaitu Yesus. Intinya Yesus pada saat itu tuh sedang
tenar-tenarnya begitulah, di mana Yesus yang ditangkap, Yesus yang disalibkan, lalu Yesus yang dikuburkan begitu. Lalu pada saat mereka sedang bercakap-cakap, datanglah Yesus menghampiri mereka. Lalu kemudian Yesus ikut berjalan bersama kedua muridnya ini menuju ke Emmaus. Tetapi pada ayat yang ke-17 pada ayat yang ke-16 dituliskan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga kedua murid Yesus ini tidak bisa tahu, tidak bisa mengerti bahwa mereka itu sedang berjalan bersama Yesus. Lalu kemudian sampailah mereka ke Emmaus itu. Dan ketika itu Yesus bilang dia mau meneruskan perjalanannya. Namun kedua murid itu melarang dia karena hari sudah malam dan mengajak Yesus yang tidak mereka ketahui itu untuk tinggal bersama mereka pada malam itu. Lalu kemudian mereka menjamu Yesus, mereka memberikan makanan, mereka memberikan minuman gitu. Lalu kemudian ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan mengucap syukur atas roti tersebut, di momen itulah kedua murid ini tadi sadar bahwa ternyata yang selama ini bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan. Namun seketika Yesus pun hilang di antara tengah-tengah mereka. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Yerusalem untuk memberitahukan hal ini kepada murid-murid yang lain. Bapak Ibu Saudara, tadi di awal saya sudah bertanya, apakah ada yang sudah pernah bertemu atau melihat wajah Yesus? Saya rasa pasti Bapak Ibu menjawab kan, kayak Yesus itu ada di surga. Yesus itu sedang menyiapkan tempat untuk kita semua gitu. Namun saya rasa Yesus itu tidak sejauh apa yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Yesus itu ya ada di sekitar kita. Yesus yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Entah kita bekerja, entah kita sedang melakukan kegiatan apapun itu, saya rasa Yesus selalu hadir untuk melindungi dan memberkati kita. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita peka terhadap hal itu? Apakah kita sadar dan peka akan Yesus yang selalu hadir di tengah-tengah kita? Karena seringkali kita itu terlalu sibuk, kita tuh terlalu asik dengan dunia kita sendiri, sehingga kita tidak bisa merasakan bahwa Yesus itu hadir di antara kita. Ketika kita terlalu sibuk dengan dunia kita terlalu sibuk dengan ya mungkin pekerjaan, atau mungkin teman-teman mahasiswa yang ada di sini sedang sibuk-sibuknya mengerjakan tugas, karena sekarang kan masa-masa akhir semester ya, pasti akan banyak sekali tugas. Kita itu seringkali berjarak relasi kita dengan sesama manusia kita, apalagi relasi kita bersama Tuhan. Kemudian ketika kita sudah berjarak, kita sudah tidak peka terhadap Tuhan yang ada di sekitar kita, lama-kelamaan pun kita juga semakin tidak mengenal siapa itu Yesus. Lalu kemudian ketika kita sudah tidak mengenal, maka kita sudah tidak bisa lagi untuk melihat, untuk merasakan Yesus di dalam kehidupan kita. Saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira apakah selama ini kita sudah benar-benar mengenal Yesus di dalam kehidupan kita? Mungkin ketika saya yang menjawab, saya akan menjawab dengan ya, sejak dari kecil saya pertama kali mengikuti sekolah minggu. Di situ kan guru sekolah minggu pasti menceritakan tentang Yesus. Guru sekolah minggu mengenalkan kita terhadap Yesus. Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang disalibkan, dan kemudian Yesus yang bangkit kembali.
dan Yesus yang selama ini kita sebut di dalam doa-doa kita, doa makan, doa kemanapun itu, Yesus yang itu. Tetapi apakah dengan seperti itu kita benar-benar mengenal Yesus dengan sepenuhnya? Atau apakah ternyata kita selama ini hanya melakukan rutinitas kita sebagai orang Kristen saja? Kita hanya berdoa dengan doa yang telah kita ajari, kita hanya mengulang-ulangnya saja, atau bahkan ketika kita beribadah setiap hari Minggu itu juga cuma sebagai rutinitas kita sebagai orang Kristen saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melalui tema kita pada sore hari ini yaitu melihat Yesus melalui karya ciptaannya, kita diingatkan kembali dan diajar untuk bagaimana bisa mengenal Yesus dengan sepenuhnya. Lalu kemudian bagaimana sih cara kita mengenal Yesus dengan sepenuhnya? Untuk menjawab hal itu saya ada contoh kecil, yaitu misalnya saya mempunyai teman dan teman saya ini sudah kenal dengan saya itu sejak dari kecil. Intinya sejak dari bayi lah kami sudah berteman begitu. Sampai sekarang. Lalu ketika dari kecil sampai sekarang saya sudah kenal dengan teman saya itu, maka rasa percaya yang saya miliki kepada teman saya itu sudah tidak terhitung gitu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika saya ada kesusahan, saya kesulitan, saya pasti akan meminta bantuan kepada teman saya itu. Atau bahkan mungkin ketika saya tidak punya uang gitu, saya bisa meminjam kepada teman saya itu. Dan masih banyak hal lain yang tidak bisa saya lakukan karena saya tuh belum benar-benar mengenal siapa teman saya ini. Begitu jugalah kita dengan Yesus. Bagaimana cara kita supaya mengenal Yesus? Ya, kita sudah dari kecil, kan saya tadi sudah bilang dari kecil kita sudah mengenal Yesus. Tinggal kita pekakah terhadap hal itu, tinggal kita sadarkah terhadap hal itu bahwa Yesus itu sebenarnya ada di sekitar kita. Lalu kemudian saya juga ada contoh kecil lagi bagaimana cara kita bisa melihat Yesus di dalam karya ciptaan Yesus itu sendiri, yaitu misalnya ketika kita sedang pergi jalan-jalan ke Malioboro gitulah. Pasti di situ kan banyak tunawisma, banyak pengemis dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita memberikan sedikit uang kita, mungkin 10.000, mungkin 5.000 begitu untuk pengemis tersebut. Di saat itulah seringkali kita merasa tertampar akan yang namanya bersyukur Bapak Ibu. Karena ya kalau kita pikir-pikir uang 5.000, uang 10.000 itu bagi kita sudah tidak ada sudah tidak ada harganya lagi gitu, uang receh begitu. Namun bagi saudara-saudara kita tunawisma, uang segitu tuh merupakan jumlah yang sangat besar. Karena mereka bisa membeli entah beras, entah makanan dari uang tersebut. Di momen itulah kita diingatkan kembali untuk selalu bisa bersyukur. Karena apa? Karena kita sudah merasakan momen di mana ketika uang 5.000 dan uang 10.000 itu sudah dalam nominal yang kecil begitu. Sedangkan bagi beberapa saudara-saudara kita tunawisma, jumlah segitu adalah jumlah yang sangat besar. Inilah cara supaya kita bisa melihat dan mengenal wajah Yesus melalui karya ciptaannya. Di mana kita yang tadinya kurang bersyukur, setelah kita melihat orang lain di sekitar kita, kita bisa tahu arti bersyukur yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara semua, kita mulai melihat sekeliling kita. Apakah kita ini sudah benar-benar melihat dan mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh selesai, mari jemaat yang terkasih, kita akan kembali berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan supaya kami bisa benar-benar mengenali Engkau, benar-benar melihat Engkau di dalam kehidupan kami melalui setiap cara-cara yang Tuhan berikan kepada kami, termasuk juga melalui sesama kami dan alam sekitar kami. Pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau berdoa supaya bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang kuat. Tuhan yang akan tetap memberkati negara kami supaya negara kami, bangsa kami ini menjadi negara dan bangsa yang makmur Tuhan. Sehingga kami para masyarakat yang berada di dalam bangsa Indonesia ini menjadi masyarakat yang tenang, penuh dengan sukacita, dan penuh dengan kebahagiaan. Tuhan juga berkati untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, supaya setiap orang yang telah kami percayakan untuk memimpin kami, membantu kami, adalah menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga kami akan selalu terhindar dari segala korupsi, penyelewengan dana, dan lain sebagainya. Dan supaya dana tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan kami, masyarakat, dan negara kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan yang pada hari Minggu ini sedang melaksanakan ibadah dimanapun mereka berada Tuhan, supaya Tuhan tetap memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terutama buat gereja kami di sini, GKJ Sarimulyo, Tuhan yang akan selalu memberkati, melindungi Tuhan, supaya setiap apapun yang direncanakan, apapun yang akan kami rancangkan untuk gerejamu ini, supaya bisa terwujud, supaya bisa terlaksana dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk setiap komisi, untuk setiap pelayanan yang ada di gereja ini Tuhan. Tuhan yang akan tetap berkati, Tuhan yang akan tetap membantu kami supaya segala komisi yang ada di GKJ Sarimulyo ini bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan yang akan membantu untuk menyembuhkan mereka melalui dokter, melalui obat yang mereka makan dan minum. Supaya ketika saudara-saudara kami yang mengalami sakit itu sudah sembuh, bisa berkumpul bersama kami untuk menyembah nama-Mu. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan dari kami. Kami tahu doa kami ini tidak sempurna, dan Tuhanlah yang selalu tahu apa yang kami perlukan, apa yang kami mohon kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Dikuduskanlah
Ibu dan Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membawa persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan ayat pengantar dari Mazmur pasal 107 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Akan ada 2 kantong persembahan, yaitu persembahan kantong merah mingguan dan persembahan kantong hitam penata layanan. Selain itu, di teras gereja juga telah disediakan kotak persembahan untuk dana abadi GKJ Sarimulyo. Jemaat yang ingin mempersembahkan dapat memasukkan di kotak yang telah disediakan setelah ibadah selesai. Jemaat juga dapat mengaturkan persembahan melalui QRIS yang telah ditempel di kursi atau melalui nomor rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Sarimulyo, seperti yang tertulis di dalam warta jemaat. Nyanyian persembahan PKJ 265, bukan karena upahmu. Karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah bersama kita mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Allah Surgawi, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas berkenannya Tuhan telah memberkati kami pada kesempatan sore hari ini, dan kami sebagai warga telah menerima firman Tuhan, kabar sukacita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 yang disampaikan oleh Saudara Alfa Aldo Putra selaku mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek teologi di Gerejamu GKJ Sarimulyo ini. Sungguh Tuhan, anugerah berkat telah Engkau curahkan kepada Saudara Alfa Aldo Putra, di mana beliaunya sudah menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah apa yang telah disampaikan, dan biarlah firman ini tertanam dan boleh mengakar dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur pula Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang telah kami terima begitu besar. Untuk itu, terimalah dan sucikanlah berkat ini Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan dan memperluas kerajaan-Mu terlebih dalam pelayanan di Gerejamu, Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Demikian Tuhan, doa dan ucap syukur dalam kebaktian sore hari ini. Semuanya ini Tuhan hanya kami minta dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama-sama kita akan memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera, sandarkan pengharapanmu kepada Tuhan, wartakanlah pengharapan itu kepada semua ciptaan yang engkau jumpai. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sebelumnya, bagi saudara-saudari yang berkenan untuk bergabung dalam tim pelayanan ibadah sore GKJ Sarimulyo, baik sebagai WL, singer, pemusik maupun multimedia, dapat menghubungi kami petugas yang sedang berpelayanan setelah selesai ibadah. Bapak Ibu Saudara, ibadah sore ini telah selesai, maka marilah kita pulang dengan menyatakan segala pujian dan hormat kita baginya. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian hormat
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Engkau ku kagumi, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.